Halo, selamat datang. Hari ini kita akan melihat sebuah cara pandang yang mungkin beda banget tentang sesuatu yang pasti kita semua hadapi, kematian. Ide ini datang dari tulisan R.C. Sproul yang ngajak kita untuk melihat momen-momen terakhir kita bukan sebagai sebuah tragedi, tapi justru sebagai sebuah panggilan. Oke, mari kita mulai. Coba bayangkan kita ada di tempat yang paling kita hindari, ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan steril. Penulisnya menggambarkan perasaan nunggu kabar dari dokter itu rasanya mencekam. Setiap detik jam di dinding itu kayak hitungan mundur, sebelum akhirnya mendengar kata-kata yang rasanya kayak pukulan telak di perut. Dia menceritakan lagi momen-momen tegang itu, saat dokter bedah akhirnya keluar, masih pakai seragam hijaunya, dan raut wajahnya udah ngasih tahu segalanya. Dia bawa kabar buruk soal tumor ganas yang baru aja ditemuin. Dan disitulah kenyataan pahitnya terungkap. Diagnosisnya adalah tumor ganas, jenis yang hampir selalu fatal. Prognosisnya, hampir nggak ada ruang buat harapan. Sisa waktu diperkirakan cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang susah banget ya, yang harus dihadapi si penulis. Gimana caranya ngasih tahu kabar ini? Apa kita harus nutup-nutupin kebenarannya? Atau ngasih harapan palsu? Atau malah nawarin keajaiban yang mungkin nggak akan pernah datang? Tapi disinilah ceritanya berbalik total. Saat pasien itu diberitahu, reaksinya sama sekali bukan ketakutan. Bukan juga kemarahan. Yang ada malah sebuah penerimaan yang tenang, yang damai. Luar biasa ya. Jawaban yang mengejutkan tadi itu yang bikin kita mikir, membawa kita ke ide utamanya nih. Gimana kalau kita melihat kematian bukan sebagai tragedi, tapi sebagai sebuah panggilan atau vokasi? Jadi, apa sih maksudnya vokasi? Istilah ini kan biasanya kita pakai buat ngomongin karir atau panggilan pelayanan gereja gitu ya. Tapi sumber tulisan ini justru menerapkannya ke sesuatu yang jauh lebih universal, sesuatu yang kita semua akan alami. Jadi, poin kuncinya tuh begini. Kalau kita percaya hidup ini punya tujuan dan panggilan, maka akhir dari hidup ini juga harus kita lihat sebagai sebuah janji temu terakhir yang juga penuh tujuan dari Tuhan. Ini bukan sebuah kecelakaan, tapi sebuah panggilan. Tapi, tunggu dulu, gimana caranya ide ini bisa cocok dengan dunia yang penuh penderitaan dan rasa sakit, yang sering kali kita salahkan pada kekuatan jahat? Nah, bagian selanjutnya bakal ngebahas pertanyaan penting ini. Oke, untuk ngerti ini, coba kita lihat dua pandangan yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya dualisme, di mana kebaikan dan kejahatan itu kayak dua petarung yang kekuatannya seimbang. Tapi di sisi lain ada pandangan Kristiani, di mana Tuhan itu memegang kendali penuh, otoritas tertinggi atas segalanya, termasuk atas penderitaan dan bahkan kematian. Nah, pandangan teologis ini menegaskan kalau gak ada satu hal pun, bahkan kematian sekalipun, yang terjadi di luar kendali dan kedaulatan Tuhan. Jadi kematian itu bukan sebuah kekalahan bagi Tuhan, tapi justru bagian dari rencananya yang lebih besar. Sekarang, yang menarik banget adalah gimana konsep ini nggak cuma jadi teori aja, tapi benar-benar terjadi di momen-momen paling personal dalam hidup kita. Contohnya, seperti kata-kata terakhir seorang ayah ke anaknya. Penulisnya cerita, kata-kata terakhir yang diucapkan ayahnya itu mengutip Rasul Paulus. Ayahnya seolah-olah membingkai seluruh hidupnya sebagai sebuah misi yang sudah tuntas, sebuah perlombaan yang sudah berhasil ia selesaikan. Tapi, namanya juga lagi berduka, si penulis ngaku kalau waktu itu dia justru menolak kata-kata ayahnya. Dia dengan kasar bilang, "Jangan ngomong gitu, ayah." Dia merasa menolak untuk memberikan ayahnya martabat untuk memberikan kesaksian terakhirnya. Baru bertahun-tahun kemudian, dia sadar. Ayahnya itu bukannya lagi murung atau pasrah. Justru, ayahnya sedang mendeklarasikan bahwa ia telah memenuhi panggilannya di dunia ini dan ia siap untuk panggilan selanjutnya. Oke, jadi kalau kematian itu sebuah panggilan, sebuah perlombaan yang harus diselesaikan, apa itu artinya kita harus menghadapinya sendirian? Nah, untuk menjawabnya, sumber ini ngajak kita melihat sebuah metafora yang kayaknya kita semua kenal. Mazmur 23 yang sangat terkenal itu disajikan sebagai sebuah janji. Janji akan adanya bimbingan. Janji bahwa bahkan di lembah yang paling gelap sekalipun, Sang Gembala Agung akan memandu domba-dombanya dan gak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Poin utamanya adalah tentang kehadiran ilahi. Panggilan terakhir ini adalah sebuah panggilan di mana Sang Pemanggil itu sendiri berjalan bersama kita. Jadi kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Jadi kesimpulan paling pentingnya adalah bahwa panggilan terakhir ini bukanlah sebuah akhir.
Ini adalah sebuah transisi, sebuah perjalanan melewati lembah, bukan menabrak sebuah dinding buntu. Pada akhirnya, cara pandang ini mengubah segalanya kan? Kematian bukan lagi kutukan yang harus ditakuti, tapi panggilan terakhir yang harus dipenuhi. Pertanyaannya jadi bukan lagi apakah kita akan menghadapi perjalanan ini, tapi bagaimana kita akan menjawab panggilan itu saat waktunya tiba nanti.